Halo semuanya, kami memutuskan untuk membuat burger terpanjang yang pernah ada. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, mari kita mulai dengan iga babi. Lalu kita dengan iga babi ini. Hal pertama yang kami lakukan adalah melembabkan kulitnya. Lalu kita robek. Untuk bumbunya, masukkan campuran ke lada. Lalu kita langsung ini. Taruh di dalam mangkuknya. Masukkan banyak paprika asapnya, lalu kita garam. Sos Worcester. Dan juga banyak sos mustardnya juga. Uleni dengan bumbunya juga. Oleskan pada iga. Gosok dengan baik. Masukkan iga ke dalam kantong khususnya. Lalu kita vakum. Sudah jadi, masukkan dalam lemari es selama 3 hari, biarkan bumbunya meresap sebanyak mungkin. Kami juga memutuskan untuk mengasingkan cabai. Untuk melakukan ini, kami potong menjadi lingkaran. Selesai. Taruh panci berisi air di atas kompornya. Masukkan banyak gula dan banyak garam. Tuangkan cuka sari apel. Didihkan bumbu ini. Dan tuangkan cabai ke dalamnya. Didihkan semuanya selama 5 menit. Setelah dituang, semuanya ditunggu selama 5 menit juga. Anda bisa tuangkan dalam toples. Lalu kita buang. Hari kedua, mulailah dengan membuat keju buatan sendiri. Panci di atas kompornya dan kirimkan dalam 400 gram keju cottage ini. Tuangkan 400 ml buasan sendiri dan panaskan semuanya. Setelah kita aduk,
Sampai 5 menit, cairan berubah menjadi kekuningan. Ini berarti whey sudah terpisah. Tiriskan semuanya menjadi saringan. Dan keju yang sudah bersih dikirim kembali pada panci. Lalu di atas kompor, tambahkan pewarna-warnanya ini dengan sendok teh kedua warna kue. Dan garam dalam jumlah yang sama. Dengan api kecil, terus bumbu ke dalam keju ini. Pada titik tertentu, keju akan meleleh, dan ini keju yang hampir siap. Sekarang, segera siapkan loyang persegi ini, lalu olesi dengan mentega. Tuangkan keju lele di atasnya, dan oleskan dengan tangan. Setelah 1 jam, ia akan menjadi dingin, dan pada titik ini dia sudah matang. Hal berikutnya yang kami lakukan adalah tomat yang dijemur. Potong tomat akan menjadi 2 bagian, lalu sebarkan di atas rak. Setelah itu, sebarkan di atas rak. Dan taburi dengan garam. Ini saja, Anda bisa memasukkan tomat segar ini ke dalam oven. Masukkan suhu dalam 10 derajat, dan ini adalah mode konveksinya. Kami biarkannya sembuh sampai keesokan paginya. Hari ketiga. Tomat kami sudah banyak yang mengering, dan ukurannya menyusut sekitar 5 kali lipat. Kita ambil stoples, tuangkan herba posisi ke dalamnya. Lalu masukkan tomat kering, dan tuangkan minyak zaitun ke atas. Ini semua, sekarang tomat yang dijemur sudah siap. Kita akan tumbuhkan buahnya nanti. Sementara itu kita ambil bawang bombay dan kupas. Topong-topong. Wajan di atas kompor ini dan sedikit minyak di dalamnya. Buang bombaynya. Ini perlu digoreng sampai ini sedikit kecoklatan. Kemudian tambahkan air. Ini akan membuatnya lebih lembut. Sekarang tambahkan gula. Masukkan bawang bombay dan karamelkan. Kemudian kita dapatkan bawang bombay yang sangat bagus, lembut dan manis untuk saus barbeque-nya. Kupas bawang merahnya. Dan potong-potong. Sekali lagi hancurkan dan cincang. Taruh keser di atas kompornya. Lalu kita korong. Lalu taruh di atas kompor. Potong sepotong mentega dan masukkan dalam panci. Goreng bawang putih. Juga bawang bombay, buang pasta tomatnya dan tambahkan 4 sendok makan.
Tambahkan whisky juga. Tambahkan banyak madu untuk rasa manis. Cabai untuk bumbu juga. Lalu tabasco. Peras dalam jus lemon ini. Lalu berikan garam. Tuangkan asap cair juga. Lalu kita aduk. Rebus selama beberapa menit lagi. Dan sos barbecue pun sudah siap. Hal yang harus kita lakukan adalah mengocok dengan blender imersi. Lalu kita tuangkan ke dalam panci. Sudah selesai. Untuk burger ekstra Spanyol kami, kita buatkan roti brioche yang paling lembut. Tuang susu ke dalam mangkuk ini. Dan keluarkan setengah bungkus raginya. Tambahkan gula dan garam. Lalu aduk rata. Setelah kita aduk semuanya, kita kocok 4 butir telurnya. Masukkan mangkuk ke dalam mixernya. Dan tuangkan tepung secara bertahap. Setelah 5 menit diuleni, adonan sudah terbentuk mengalir ke dalam pengait ini. Potong 100 gram mentega dan tambahkan ke dalam mangkuk. Setelah kita taruh, sekarang keleni adonannya juga, lurus ke atas. Pada akhirnya adonan harus menempel pada sisi mangkuk. Sekarang kita ambil laman kue dan tuangkan banyak minyak di atasnya. Oleskan adonan di atas loyang. Sebarkan lebar-lebar dan tutupi dengan cling film. Biarkan adonan mengembang di atas tempat yang hangat. Setelah 1,5 jam, ukuran menjadi 3 kali lipat. Lepaskan cling filmnya dan sekali lagi uleni adonan dengan tangan Anda. Bentuk menjadi bola-bola. Dan lalu kita bentukkan. Dibentuk menjadi bola seperti ini. Dan letakkan di atas loyang. Tempatkan dataran tinggi di atas sudutnya. Dan tutupi dengan cling film agar tidak menyentuh rotinya. Biarkan kembang selama 20 menit lagi. Selesai. Pecahkan 1 telur di dalam mangkuk. Lalu tuangkan dalam susu. Dan kita aduk. Olesi roti agar warnanya berubah menjadi coklat. Masukkan ke dalam pemanggang listrik dan nyalakan gasnya. Panggang dengan suhu 180 derajat, 25 menit, dan roti sudah matang. Mereka sangat lembut. Terakhir, hari keempat. Kalau rusuknya sudah direndam sepenuhnya. Kita juga memerlukan nampang pemanggangnya. Buka sekaleng bir. Dan tuangkan ke dalam loyang. Kami taruh rak khusus di atasnya. Buka kantongnya.
Taruh iga di raknya. Dan kemudian buka gulungan kertas di atasnya. Lalu ditekan dengan kuat semua sisi. Selesai. Mari kita taruh di atas panggangan. Sementara itu, kami membuat glasir untuk mereka. Panggang 3 siung bawang putih ini. Masukkan segelas sherry yang sudah dicairkan. Dan kukus sedikit jusnya. Masukkan lada ke dalam mesin dan giling. Dalam sos ini, sedikit pasta tomat, daun kemangi, garam, dan gula. Belah 2 lemon dan peras airnya. Aduk glasir kami dan hampir siap. Yang tersisa hanya menggunakan blender untuk memblender sampai halus. Iga telah berada di panggangan selama 3 jam. Keluarkan dan buka kertas aluminiumnya. Dengan menggunakan kuas, sambil kasih glasir ini. Masukkan kembali ke dalam panggangan. Setelah 10 menit, tulang rusuknya terlihat bagus. Tapi kita lapisi sekali lagi untuk mendapatkan lapisan yang lebih besar. Menit lagi dan iga sudah matang. Keluarkan mereka. Kami taruh mangkuk kayu bakar di atas panggangan dan isi dengan bara api. Nyalakan tabel alkohol yang kering dan biarkan menyala api rapinya. Selesai. Tuangkan ke dalam panggangan. Letakkan kisi-kisi di tempatnya. Mari kita lanjutkan pembuatan irisan daging. Kita butuhkan daging sapi dan lemak babi. Potong lemak menjadi potong-potongan. Potong full terbesar dari daging ini. Dan potong menjadi potongan yang bisa diatur untuk pilih pengen daging ini. Sekarang ambil penggiling daging itu sendiri, taruh dalam mangkuknya dan pindahkan daging ke piring. Mari kita mulai cincang. Cincang halus juga daging asapnya. Dan
Dan juga ke dalam daging cincang. Buka dan keluarkan tomat kering matahari ini. Kita iris halus. Dan masukkan juga ke dalam cincang. Cabai yang baru digiling dan tentu saja. Dan juga garam. Semua jadi. Uleni isian dengan baik menggunakan tangan Anda. Lalu bentuk menjadi bola-bola. Kita taruh di atas lembar perkamennya dan kita buat bentuk potongan daging. Kita buat 3 dari mereka. Kami pergi untuk mengurangi di atas panggangan. Sementara mereka panggang satu sisi dan butuhkan selada dalam tomat. Lalu kita keju cottage ini kita iris. Kita potong roti brioche super lembut kami menjadi 2. Iga babi menjadi masih panas, jadi kita taruh di atas papan ini dengan sangat sederhana. Dengan tangan kami, kita ambil semua tulangnya. Potong menjadi 3 bagian. Balikkan irisan daging ke sisi lainnya. Goreng sedikit lagi dan keluarkan. Sekarang taruh roti di atas panggangan. Sekarang harian 20 detik sampai menjadi bergerak, lalu keluarkan. Mulailah membuat burger ini, lalu alisi dengan bagian watermelon karamel. Sobek daun selada dan taruh di atas bagian bawah. Berikutnya adalah potongan daging yang berair. 2 potong keju cottage ini. Peras saus barbeque-nya. Berikutnya adalah tomat. Taruh iga babi. Saus barbeque lagi. Acar cabai. Dan tutup dengan roti. Ini semua burger yang telah kami buat selama 4 hari akhirnya sudah siap. Mari kita coba. Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat 2 biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan 2 tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg.
11 kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya. Kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan. Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula. Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menuangkan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan.
dan aduk. Hasilnya harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat tukungan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang, tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan lampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg. Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton dengan 2 kg gula vanila dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua, keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja, cetak kotak-kotaknya, kita memiliki 80 kg dadi.
Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya, dan nyalakan blender. Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian, dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Mari kita coba sepotong. Lihat, ini adalah potongan besar yang kita berikan coklat susu Kinder dan kita berikan kepada saudara saya. Lihat betapa lembutnya biskuit di dalamnya. Saya menaruh krim di atas potong biskuit